semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai krisis ekonomi yang terjadi di negara Jerman serta kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis tersebut menggunakan pendekatan Real Business Cycle atau RBC dan New Keynesian. Jerman dipilih karena merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan menjadi pusat industri di kawasan Eropa. Walaupun memiliki ekonomi yang kuat, Jerman juga pernah mengalami krisis ekonomi yang cukup berat, terutama pada pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan kondisi ekonomi Jerman, penyebab krisis ekonomi, dampak krisis terhadap masyarakat dan negara, kebijakan pemerintah menggunakan teori RBC, kebijakan pemerintah menggunakan teori New Keynesian, dan perbandingan kedua pendekatan tersebut. Baik, kita masuk ke profil negara Jerman. Jerman merupakan salah satu negara maju di dunia yang terletak di kawasan Eropa Tengah. Ibu kota negara ini adalah Berlin dan menggunakan mata uang euro. Krisis ekonomi di Jerman. Krisis pandemi COVID-19 di tahun 2020 salah satu krisis terbesar yang dialami Jerman dalam beberapa waktu tahun terakhir adalah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak aktivitas ekonomi terhenti. Pemerintah menerapkan lockdown atau pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak dapat beroperasi secara normal. Produksi industri mengalami penurunan drastis karena pabrik ditutup sementara, aktivitas ekspor menurun, permintaan masyarakat menurun, distribusi barang terganggu, banyak pekerja tidak dapat bekerja secara normal. Krisis ini menyebabkan ekonomi Jerman mengalami resesi. Resesi adalah kondisi ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dalam periode tertentu. Penyebab krisis ekonomi di Jerman, ada beberapa penyebab terutama terjadinya krisis ekonomi di Jerman saat pandemi COVID-19, yaitu A. Penurunan produksi industri. Jerman merupakan negara industri yang sangat bergantung pada produksi barang dan ekspor. Saat pandemi, banyak pabrik berhenti beroperasi sehingga produksi menurun. Industri otomotif seperti BMW, Volkswagen mengalami penurunan penjualan karena masyarakat lebih fokus memenuhi kebutuhan pokok dibanding membeli kendaraan. B. Menurunnya ekspor. Jerman banyak menjual produknya ke negara lain, namun saat pandemi banyak negara juga mengalami krisis sehingga permintaan barang dari Jerman ikut menurun. Hal ini menyebabkan pendapatan negara dari sektor ekspor berkurang cukup besar. C. Menurutnya konsumsi masyarakat. Masyarakat mulai mengurangi pengeluaran karena takut kondisi ekonomi semakin buruk. Banyak orang memilih menyimpan uang daripada membeli barang. Akibatnya, penjualan toko menurun, restoran sepi, pariwisata menurun, banyak usaha mengalami kerugian. D. Pengangguran meningkat. Karena perusahaan mengalami kerugian, banyak pekerja yang dirumahkan bahkan terkena PHK. Tingkat pengangguran yang meningkat menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun dan memperparah kondisi ekonomi. Dampak krisis ekonomi di Jerman. Krisis ekonomi memberikan banyak dampak terhadap negara dan masyarakat Jerman, antara lain A. Pertumbuhan ekonomi menurun. Produk domestik bruto atau PDB Jerman mengalami penurunan karena aktivitas ekonomi melemah. B. Pengangguran bertambah. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan sehingga angka pengangguran meningkat. C. Pendapatan perusahaan menurun. Perusahaan mengalami kerugian akibat rendahnya penjualan dan tergantungnya produksi. D. UMKM mengalami kesulitan. Usaha kecil dan menengah menjadi salah satu faktor yang paling berdampak karena keterbatasan modal dan menurunnya pelanggan. E. Stabilitas ekonomi terganggu. Krisis menyebabkan ketidakpastian ekonomi sehingga masyarakat dan investor menjadi lebih berhati-hati. Penjelasan pendekatan RBC atau Real Business Cycle. Apa itu RBC? RBC atau Real Business Cycle adalah teori ekonomi yang menjelaskan bahwa fluktuasi ekonomi terjadi akibat perubahan faktor
real dalam perekonomian seperti teknologi, produksivitas, tenaga kerja, produksi, inovasi industri. Menurut teori RBC, krisis ekonomi terjadi bukan karena kegagalan pasar saja, tetapi karena adanya perubahan besar dalam sektor produksi dan produksi. Teori ini percaya bahwa pasar dapat menyesuaikan diri secara alami dalam jangka panjang. Faktor utama RBC, pendekatan RBC lebih fokus pada peningkatan efisiensi produksi, teknologi industri, produktivitas tenaga kerja, inovasi perusahaan. Dalam teori RBC, pemerintah tidak terlalu banyak melakukan intervensi langsung terhadap pasar. Kebijakan Jerman menggunakan pendekatan RBC. Untuk mengatasi krisis, pemerintah Jerman menerapkan beberapa kebijakan yang sesuai dengan pendekatan RBC, yaitu A. Digitalisasi industri. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi digital dalam industri agar perusahaan dapat bekerja lebih efisiensi. Contohnya, penggunaan mesin otomatis, sistem kerja digital, produksi berbasis teknologi. Tujuannya agar produktivitas tetap tinggi walaupun aktivitas masyarakat terbatas. B. Mendukung produksi industri. Pemerintah membantu sektor industri agar tetap beroperasi dengan memberikan bantuan kepada perusahaan besar dan sektor manufaktur. Hal ini penting karena industri merupakan pergerakan utama ekonomi Jerman. C. Pengembangan teknologi dan inovasi. Jerman meningkatkan investasi dalam bidang teknologi dan penelitian agar perusahaan dapat menghasilkan produksi yang lebih efisiensi dan berkualitas. D. Pelatihan tenaga kerja. Pemerintah memberikan pelatihan kepada tenaga kerja agar mampu menggunakan teknologi modern dan menyesuaikan diri dengan perubahan industri. Tujuan kebijakan RBC. Tujuan utama kebijakan RBC adalah meningkatkan produktivitas ekonomi, mempercepat pemulihan sektor produksi, menjaga efisiensi industri, mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apa itu neo-Keynesian? Teori neo-Keynesian merupakan pengembangan dari teori Keynes yang percaya bahwa pemerintah harus campur dalam ekonomi ketika terjadi krisis. Menurut teori ini, pasar tidak terlalu bisa memperbaiki kondisi ekonomi dengan cepat. Karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal, bantuan sosial, pengaturan suku bunga, dan stimulus ekonomi. Fokus utama neo-Keynesian, pendekatan ini fokus pada stabilitas ekonomi jangka pendek, menjaga daya beli masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan permintaan masyarakat. Kebijakan Jerman menggunakan pendekatan neo-Keynesian. A. Stimulus fiskal. Pemerintah Jerman mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membantu masyarakat dan perusahaan selama pandemi. Bentuk bantuan tersebut antara lain bantuan tunai, subsidi usaha, bantuan UMKM, bantuan kesehatan, program pemulihan ekonomi. Tujuannya agar ekonomi tetap berjalan dan masyarakat tetap memiliki daya beli. B. Program pelindungan pekerjaan. Pemerintah menjalankan program subsidi gaji agar perusahaan tidak melakukan PHK besar-besaran. Pekerja tetap menerima sebagai gaji walaupun jam kerja berkurang. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas sosial dan mengurangi pengangguran. C. Kebijakan moneter. Bank Sentral Eropa menjaga suku bunga tetap rendah agar masyarakat dan perusahaan lebih mudah mendapatkan pinjaman. Tujuannya mendorong investasi, membantu perusahaan bertahan, menjaga aktivitas ekonomi. D. Bantuan kepada UMKM, usaha kecil dan menengah mendapat bantuan modal dan keringanan pajak agar tidak bangkrut selama pandemi. Dan E. Meningkatkan konsumsi masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan sosial agar masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan meningkatnya konsumsi, masyarakat ekonomi dapat kembali bergerak. Perbandingan pendekatan RBC dan neo-Keynesian dapat dilihat di tabel berikut.